Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dengan panggilan beribadah. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Ia juga adalah kebenaran dan hidup. Jalan itu benar karena mengantar pada tujuan yang sejati. Dan jalan itu adalah hidup karena membawa orang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dengan demikian, setiap orang yang menghendaki kehidupan kekal, maka harus menempuh jalan melalui sang jalan itu. Mengenal sang jalan bukan hanya sekedar percaya saja, melainkan menerima, menjalani, mempercayakan diri, dan mengimani. Orang yang percaya itu akan hidup melalui apa yang ia percaya. Muliakan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka setelah kita juga saling mengasihi. Marilah kita memohon pengasihan Allah. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ampuni
doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra kekal abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun membuka diri pada rahmat Allah. Terimalah berita anugerah dari surat 1 Petrus 1 ayat 3-5 yang demikian firman-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Mari kita berdoa. Kami meyakini dan percaya, ya Allah, segala tulisan yang Engkau ilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saat ini kami rindu dengar-dengaran akan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan kesempatan minggu ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah kesaksian Injil Yohanes. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Sarindu dan saya percaya Bapak Ibu, warga kelompok YBS 1 sampai 14 sampai detik ini tetap setia beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing di tengah-tengah kejadian luar biasa pandemi corona ini, tidak menyurutkan kita untuk senantiasa mencari Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengalaman yang kita rasakan, yang kita alami, masing-masing pribadi, jalan menuju ke kota itu banyak. Ada jalan yang lurus, jalannya bagus, tetapi agak jauh. Ada jalan yang cukup singkat, cukup pintas, lebih dekat, tetapi jalannya agak jelek, berkelak-kelok, dan menanjak.
Maka kalau orang mau pergi ke kota, harus pikir-pikir. Lewat jalan yang mana? Memilih jalan itu meski jauh, tetapi kalau menuju kepada tujuan, ya tidak jadi soal. Demikian juga, orang harus pergi ke kota, melalui jalan yang jelek dan menanjak. Kalau itu dapat sampai, itu pun juga tidak jadi persoalan. Nah, yang paling menjengkelkan yaitu kalau ternyata jalan ini, jalan yang kita lalui, yang kita lewati, justru menyesatkan, justru membingungkan, tidak membawa orang sampai kepada tujuan. Nah, yang dipersoalkan hari ini adalah jalan menuju surga atau jalan menuju kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pada zaman ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam sabda perpisahannya mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Dalam firman ini, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga, ke keabadian yang kekal. Bahwa Tuhan Yesus adalah jalan menuju Bapa telah berulang kali Ia katakan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini membawa pada kebenaran. Maka sekali lagi, ciri jalan yang menuju kepada kebahagiaan atau kerajaan surga adalah kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya melalui jalan ini orang semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya berdasarkan ajaran Tuhan Yesus, dan orang dapat semakin merasakan adanya kehidupan di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berupa kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan yang membuat orang semakin mengalami sukacita. Sebaliknya, jalan yang tidak melalui Tuhan Yesus, nampaknya jalan itu akan membawa orang kepada kebahagiaan, tetapi semu, karena tidak membawa kebenaran dan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Tuhan Yesus adalah kata-kata Allah Bapa sendiri. Ajaran Tuhan Yesus adalah kehendak Allah Bapa sendiri. Maka sungguh benar kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku akan hidup," yaitu yang melaksanakan pekerjaan yang aku lakukan. Nampaknya jalan itu sempit dan terjal, namun membawa orang kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Setelah memahami dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus tersebut, apa
yang menjadi respon dan tanggapan kita sebagai umat Tuhan. Dalam suatu perjalanan dengan tujuan tertentu, kita membutuhkan sebuah petunjuk jalan. Apalagi di tempat persimpangan jalan. Maka papan penunjuk jalan mutlak diperlukan. Tanpa penunjuk jalan, kita akan salah jalan dan akan tersesat. Tidak akan sampai pada tujuan. Nah, demikian juga dalam perjalanan rohani. Masih sangat banyak orang-orang yang belum menemukan jalan ke kehidupan kekal. Orang ingin masuk ke surga, tetapi mereka belum menemukan jalan yang benar. Banyak orang berpikir semua jalan bisa membawa mereka ke dalam kerajaan surga. Maka ada istilah, banyak jalan menuju Roma katanya. Padahal firman Tuhan pagi ini dengan jelas, dengan tegas mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Agar supaya orang dapat menemukan jalan itu, maka diperlukan sebuah petunjuk jalan. Semakin banyak petunjuk jalan, semakin cepat orang menemukan jalan itu. Maka banyak orang yang akan sampai ke surga. Nah, bagian kita yang sudah memahami, yang sudah mengerti pribadi Yesus sebagai jalan, hidup, dan kebenaran. Bagian kita adalah menjadi penunjuk jalan yang baik, yang tulisannya jelas tidak samar-samar. Kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang melalui tingkah laku kita. Sebagaimana Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3:3, kita adalah surat-surat Kristus. Karena itu, mari kita menjaga perkataan kita, tingkah laku kita, angan-angan kita, pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa ramah kepada semua orang, kasih kepada sesama, sehingga kita kedapatan setia dan taat di mata Tuhan. Dengan demikian, orang akan menemukan Kristus Yesus sebagai jalan yang benar itu. Sehingga kehidupan kita tidak membuat orang tersesat. Kita menjadi batu sandungan, tapi sungguh-sungguh keberadaan kita, sekali lagi, menjadi penunjuk jalan, orang mengenal, mengerti pribadi Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Selamat mempraktekkan kehidupan panggilan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meyakini, percaya, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan kita pun ambil bagian sebagai penunjuk jalan bagi sama kita untuk sampai kepada kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi, kita tanggapi firman Tuhan dengan pujian Bersamamu Bapa.
Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang pada ibadah ini semakin kami hayati, kami pahami, dan kami mengerti. Engkaulah jalan, hidup, dan kebenaran yang akan membawa masing-masing pribadi sampai kepada Allah Bapa di surga. Kami terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu warga GKJ Jebres, dari kelompok Jebres 1 sampai Jebres 14, agar mereka tak bertekun setia beribadah kepada Engkau, sekalipun masih dalam situasi kondisi pandemik COVID-19. Mereka tetap setia beribadah bersama dengan keluarga di rumah mereka masing-masing. Dan kami terus berdoa agar mereka tidak menyimpang dari jalan. Kami berdoa agar mereka tidak tersesat, tetap setia berada dalam jalan yang sudah Tuhan arahkan, yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami juga Tuhan untuk membawa saudara kami, orang-orang sekitar kami yang kami kasih, yang masih tersesat, yang belum menemukan jalan kepada Bapa. Pakai kami Tuhan untuk ambil bagian, membawa mereka kepada jalan yang benar, kepada Bapa di surga. Allah Bapa surgawi, sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa. Kami berdoa secara khusus untuk pemulihan Ibu Esti Suryono Jebres 1, untuk Ibu Darno Jebres 6, untuk Ibu Jaimah Jebres 10, untuk pemulihan Ibu Sri Ami Unggul Jebres 11. Kami berdoa untuk Bapak Suroso Jebres 12, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Prabowo Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya berkenan tumpang atas mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, agar mereka pulih kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Allah Bapa surgawi, di tengah-tengah situasi, kondisi, kejadian luar biasa pandemik COVID-19, kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres, Engkau luputkan dari sakit penyakit, dari dampak COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Mereka tetap Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan stamina yang luar biasa, agar mereka tetap beraktivitas untuk bekerja bersama dengan keluarga, melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, terus dan terus mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Berkati ya Bapa pergumulan-pergumulan kami masing-masing pribadi yang akan kami bawa di dalam doa pribadi kami. Demikianlah ya Tuhan doa pribadi kami. Selanjutnya berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan lawat, Tuhan berkati. Kau berikan kemampuan hikmat yang luar biasa dalam menanggulangi penyebaran wabah pandemik COVID-19 agar dapat terselesaikan sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala dalam pekerjaan, dalam kegiatan hari lepas hari, secara khusus kami boleh beribadah kembali di rumah Tuhan, di gedung gereja GKJ Jebres ini. Inilah Bapa, doa suruh kami yang kami persatukan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kita berdoa ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 20 dan 21 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucapan syukur PKJ 146 bait yang pertama dan yang ketiga. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Hanya oleh karena kasih setiamu ya Tuhan, pada hari ini kami menghaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan istimewa, atau persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan, Tuhan berkenan menyucikan sehingga boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Tuhan, berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Demikian juga kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat GKJ Jebres. Kiranya Tuhan jauhkan daripada mara bahaya, Tuhan jauhkan dari malapetaka, dan Tuhan jauhkan daripada virus corona. Ya Tuhan, doa persembahan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan.